Halo guys, kembali lagi bersama Mingro di sini. Oke, di video kali ini Mingro akan bukan membandingkan ya, memberi perbedaan, memberitahu perbedaan antara dua senapan ya. Ini sebenarnya senapannya itu adik kakak ya teman-teman. Dari keluarga predator dua-duanya ya, bocah predator dari dua-duanya. Nah, kita akan membandingkan dua senapan itu, atau Mimin akan memberitahu perbedaan dari kedua senapan itu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe video ini, langsung saja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, karena di awal bulan seperti ini akan ada update stok teman-teman ya. Lalu buat kalian yang belum like, comment, dan share, jangan lupa untuk like, comment, dan share ini ke teman atau saudara kerabat dekat kalian yang memiliki hobi yang sama ataupun hanya sekedar mengoleksi senapan-senapan saja ya teman-teman. Nah, terus juga Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dari awal sampai sekarang teman-teman. Oke, Mimin doakan kalian semua sehat walafiat. Nah, oke, nggak usah lama-lama di intro, kita akan langsung ambil senapannya teman-teman. Nah, oke, di depan Mimin sudah ada salah satu senapan yang kita review hari ini teman-teman. Nah, ini adalah bocah predator grade B teman-teman ya. Bocah predator grade B ini untuk panjang larasnya ada di 60 cm ya teman-teman. Untuk panjang laras ada di 60 cm berbahan baja. Lalu untuk untuk volume tabungnya itu ada di 500 cc ya teman-teman, berbahan duralium ya. Berbahan duralium. Lalu untuk mini kupler itu ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari senapannya ini. Lalu untuk manometernya itu ada di sebelah kiri sini teman-teman. Nah, sebelah kiri sini ya untuk manometernya dari senapan ini. Setelah itu kita akan ke chambernya. Chambernya ini sudah semi CNC. Senapannya sudah semi CNC. Lalu untuk ininya sudah support magazine ya teman-teman. Sudah bisa dipasangi single shoot dan sudah support magazine juga. Untuk senapan ini sudah menggunakan side lever ya seperti ini. Lalu untuk rel mountingnya ada di 11 mm. Sudah dilengkapi dengan rel mounting paralel ya yang tinggi ini. Nah, rel mounting aslinya itu yang mana bang? Rel mounting yang aslinya itu yang ini ya teman-teman. Rel mounting aslinya yang bawah ini. Terus ini adalah rel mounting paralelnya. Nah, jika terlalu tinggi buat kalian ya, menurut kalian terlalu tinggi, rel mounting paralel ini bisa dilepas menggunakan, jadi kalian menggunakan rel mounting bawaannya saja. Nah, untuk alurnya, senapan ini alurnya ada di 12 ya teman-teman. Lalu untuk Mimin infokan lagi buat kalian, di Mimin ya, di Mimin itu untuk ukuran kaliber atau ukuran peluru kita adanya itu cuma 4,5 mm ya teman-teman di seluruh senapan kita, yang enggak custom maupun yang custom ya teman-teman. Kita semuanya menggunakan kaliber di 4,5 mm. Jadi kita yang legal ya teman-teman, yang resmi saja. Lalu sudah ada rel bipodnya juga untuk di bawah ini. Jika kalian ingin memasang rel bipod, langsung aja lepas untuk pegangannya ini ya teman-teman. Ini adalah pegangan untuk rel bipodnya. Jika enggak dipasangi rel bipod, biasanya dipasang seperti ini teman-teman. Untuk pegangannya seperti ini, oke. Lalu untuk picunya ini sudah sensitif banget ya. Untuk picunya sendiri ini sudah sensitif banget. Tinggal di towel gini aja. Jadi berharap untuk hati-hati dengan senapan ini, karena senapan ini tidak dilengkapi dengan safety trigger ya teman-teman, safety trigger. Jadi tidak ada penguncian untuk picunya ini, oke. Lalu untuk pegangannya ini sudah menggunakan tekstur kulit jeruk ya, lokalan ya teman-teman seperti ini.
jadi pegangannya itu udah anti slip banget ya. Lalu untuk senapan ini juga ada cancel kokangnya juga di sebelah kiri. Namun ini tuasnya, oh sorry, ini tuasnya saya kebalik ya, di sebelah kanan. Harusnya itu di sebelah kiri sini ya teman-teman. Untuk pemasangan dari cancel kokangnya ini. Nah ini cancel kokang ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke belakang. Di sini sudah ada setelan power ya. Sudah ada setelan power. Untuk senapan ini sudah cakep banget. Popornya model taktikal seperti ini, berbahan ABS ya teman-teman, berbahan ABS, dan juga ini popornya bisa di-adjust maju mundur ya, bisa di-adjust maju mundurnya. Nah, lalu untuk sandaran bahunya ini sudah menggunakan karet ya, sudah empuk banget untuk senapan ini. Nah, oke, langsung mungkin kita akan ke senapan yang berikutnya dulu ya teman-teman. Habis itu kita akan membandingkan kedua senapan ini. Oke. Nah, ini dia senapan kita yang kedua, teman-teman. Ya. Ini sama-sama ya, dari Predator juga, keluarga dari Predator. Ini adalah bocah Predator grade A, teman-teman. Untuk panjang larasnya itu sama ya, teman-teman. Ada di Ada di 60 cm juga. Menggunakan bahan baja seamless untuk senapan ini ya. Nah, lalu untuk tabungnya bervolume di 500 cc juga sama. Sudah menggunakan duralium untuk bahannya ini. Kapasitas maksimal untuk kedua senapan ini ya, itu ada di 2700 PSI, aman di 2500 PSI ya teman-teman. Ya, ini bisa di 3000 juga bisa, tapi agak tricky ya teman-teman. Agak tricky. Terus kita lanjut ke chambernya. Chambernya ini juga semi CNC juga ya teman-teman, semi CNC, sudah support magazine juga, dan sudah bisa dipasangin single shot seperti ini. Nah, sudah menggunakan side lever juga ya. Untuk senapan ini sudah menggunakan side lever, dan juga sudah ada cancel kokangnya juga dari bawaannya. Lalu mini coupler ada di sebelah kanan ini, atau nipple-nya ya, pengisiannya ada di sini. Lalu untuk manometernya itu untuk grade A itu ada dua tipe teman-teman. Yang pertama, kita ada yang manometernya yang di bawah seperti ini ya, dan juga ada yang manometernya itu di sebelah sini, sambungan antara tabung dengan chambernya ya, di sebelah sinian teman-teman. Nah, kita ada dua macam ya untuk yang grade A. Nah, yang manometernya di samping itu untuk popornya itu menggunakan model taktikal seperti yang grade B ya. Kalau yang ini kan menggunakan model cangkul seperti ini ya, bawahnya itu agak clean gitu, jadi ujungnya tipis seperti ini. Lalu untuk rel mountingnya, rel mounting bawaannya juga ada di 11 mm. Rel mounting bawaannya itu ada di 22 mm. Lalu untuk rel mounting ininya paralelnya itu ada di 11 mm. Ini juga sama, kalau semisal ketinggian bisa kalian lepas untuk rel mounting paralelnya ini ya teman-teman. Lalu di senapan ini juga sama, sudah ada rel bipodnya juga, dan untuk pemasangan cukup dilepas saja untuk pegangannya ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk picunya kurang lebih juga sama, ini sudah sensitif banget ya teman-teman untuk senapannya. Nah, tapi yang ini plusnya itu adalah senapan ini sudah dilengkapi dengan safety trigger teman-teman ya. Nah, ini kan mode tembak ya. Kalau pengen mode safe ini tinggal diklik, ini sudah tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi untuk senapan ini plusnya seperti itu. Yang kelihatan untuk sementara ya, sebenarnya ada lumayan banyak dan lumayan signifikan untuk perbedaan kedua senapan ini. Lalu sudah ada setelan power juga, popornya juga menggunakan cangkul seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita akan lanjut ke perbandingannya ya teman-teman, langsung. Oke, sudah ada kedua senapan ini ya di depan Mimin lagi tiduran, karena kalau dipasangin standnya itu terlalu tinggi ya teman-teman, dan juga ininya mejanya terlalu kecil. Oke. Nah, mungkin yang paling kelihatan yang pertama kita akan bahas itu yang kelebihan ya
dari grade A ini sudah ada safety triggernya seperti yang bisa kita lihat tadi ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua itu di bagian pegangannya ini teman-teman ya, hand gripnya ini tekstur jeruknya itu lebih halus ya teman-teman dibandingkan yang ini itu agak kasar ya teman-teman. Nah kalau ini itu lebih halus dan lebih nempel di tangan ya teman-teman. Untuk pegangannya ini lebih enak banget daripada yang ini. Ini sebenarnya enak, cuman kalau dibandingkan keduanya lebih enak yang grade A ini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada di yang paling kelihatan ya, itu ada di pewarnaan ya teman-teman. Pewarnaan dari senapannya ini. Nah kalau yang grade B itu pewarnaannya itu agak gimana ya, nggak terlalu glossy gitu ya teman-teman, jadi kayak biasa gitu, flat gitu. Nah kalau yang ini yang grade A itu pewarnaannya itu lebih glossy ya teman-teman, atau lebih mengkilap ya, lebih mengkilap daripada yang grade B. Nah seperti itu untuk perbandingan dari visual ya teman-teman. Lalu mungkin untuk penempatan di bagian manometernya ya, Mimin lebih suka yang manometer bawah. Karena apa? Karena tidak mengganggu di bagian kiri kanannya. Nah, misal Mimin tidurkan seperti ini ya. Nah ini kepentok sama mejanya ya teman-teman. Ataupun kalaupun sebelah kanan Mimin tidurin ya, nah ini kena nepelnya atau pengisiannya ya, mini kuplernya teman-teman, seperti itu. Jadi agak cukup merepotkan ya untuk di sebelah sini. Nah sebenarnya tuh ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihannya yang di samping itu, manometer samping itu kita nggak perlu membolak-balikkan senapan untuk melihatnya ya teman-teman. Jadi tinggal lihat gini sudah kelihatan. Nah, lalu tapi untuk yang manometer bawah kita perlu memutar ya, memutar senapannya untuk melihat manometernya dulu teman-teman, seperti itu. Nah, lalu juga untuk ini sebenarnya itu perbedaannya itu ada di yang paling pengaruh ya teman-teman, yang paling pengaruh. Yang pertama itu ada di ketebalan tabungnya ya, bocapnya. Nah, untuk yang grade B ini lebih tipis, atau yang grade A ini lebih tebal daripada yang grade B ini. Yang grade A lebih tebal daripada yang grade B. Setelah itu untuk bahan-bahannya itu seperti namanya sudah menggunakan grade A atau kualitas yang di atasnya grade B ya teman-teman, seperti itu untuk bahannya. Nah sebenarnya perbedaan dari kedua senapan ini itu yang paling signifikan itu ada di bahan dari pembuatan senapannya ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin kurang lebih yang bisa Mimin sampaikan untuk perbedaan kedua senapan ini seperti itu. Lalu kita akan bahas untuk harganya ya. Nah harganya yang pertama ini yang grade B ya, grade B teman-teman. Yang grade B itu ada di 2,85000. Kalian sudah mendapatkan senapan dan kelengkapannya ya teman-teman. Kelengkapannya apa aja? Ada peredam, habis itu tes mimis, magazin, tali sandang, dan surat STKS ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu untuk yang grade A itu harganya ada di 3.150.000. Kalian sudah mendapatkan senapan ini plus kelengkapannya juga. Nah, kelengkapannya itu juga sama ya teman-teman. Nah, kelengkapan itu belum full set ya teman-teman. Nah, full set di kita itu minimal ada pompa dan teleskop ya teman-teman. Nah, jadi untuk pompa sama teleskop kita jual terpisah. Buat kalian yang mau nambah, itu untuk teleskop kita itu mulai dari harga 300 ribuan aja ya. Yang spike juga ada 3 sampai 9 kali.
40 ya, 3 sampai 9 kali pembesaran itu sudah ada yang spike, tapi yang bukan AOL yang ini ya teman-teman, ada yang lebih bawahnya ini, itu harganya cukup di 300 ribuan aja. Lalu untuk pompanya itu kita juga ada dua merek, dari AGH 1 dan Ultra 1 teman-teman. Nah, dari AGH itu kita ada yang 3 stage dan 4 stage. Untuk yang Ultra kita ada yang 3 stage saja. Lalu untuk AGH yang paling murah itu ada di AGH 4000 PSI ya teman-teman. Yang 3 stage dan 4 stage itu ada di 6000 PSI. Kalau yang 4000 PSI itu harganya ada di 600.000 aja. Kalian sudah mendapatkan pompanya ya teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk metode pembayaran seperti biasa, kalian itu bisa full transfer dan COD. Lalu untuk benefit dari full transfer, kalian akan bebas biaya admin teman-teman. Kalian tidak dipungut pajak ya. Tidak ada pajak apapun untuk benefit dari full transfer. Jadi kalian cukup membayar unit plus ongkir, tanpa pajak, tanpa apa-apa itu, tinggal itu aja ya teman-teman. Lalu untuk COD sendiri kita memiliki syarat dan ketentuan ya teman-teman, yaitu syaratnya kalian cukup memfoto kartu identitas kalian, entah itu KTP ataupun SIM, dengan NIK yang dicoret saja, tidak apa-apa ya. Kalian kalau masih belum percaya, kalian coret aja, takutnya dibuat apa-apa ya teman-teman. Tinggal seperti itu. KTP itu untuk tanda penerima ya teman-teman, tanda penerima dari kita, seperti itu ya. Kurang lebih kedua senapan ini, kesimpulan dari video ini, kedua senapan ini bagus, dua-duanya itu bagus, tergantung kalian pengen yang harganya 2 juta atau yang 3 juta. Nah, untuk perbandingan itu kalau dilihat dari visual itu enggak terlalu beda jauh ya teman-teman. Tapi untuk kualitas dari senapannya itu sudah pasti ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman, seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya kita. Lalu kalian juga yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman saudara-saudara kalian yang memiliki hobi yang sama, mau berburu ataupun sekedar mengoleksi senapannya. Oke, langsung aja begitu saja ya dari Mimin, langsung aja, nggak usah lama-lama. Bidik targetmu, tembak kerapuan. Mimin di sini pamit undur diri teman-teman. Dadah. Dadah.